blade-nya. Setelah itu kita usernya nggak akan lihat media encryption ini. Jadi cuma kalau kita enable ya pasti akan kelihatan di sini. Dan kita juga bisa melakukan disable policy atau policy-nya off, cuman blade-nya bisa di-enable. Yang artinya, contohnya seperti ini URL filtering, ini policy-nya off, cuman blade-nya dinyalain. Jadi dari management portal kita enable untuk di-install blade-nya, cuman nggak ada policy-nya. Oke. Dan ini kan warna hijau ya. Sebenarnya ini bisa warna hijau, warna kuning, ataupun warna merah. Oke, kalau warna hijau artinya itu compliant, kalau warna kuning itu artinya warning, atau policy-nya itu akan move dari compliant ke non-compliant. Jadi transition-nya gitu, kayak warning stage-nya. Di stage itu biasanya user dikasih tahu, misalnya kalau ada device-nya itu non-compliant, jadi action apa yang perlu dilakuin untuk balik lagi ke compliant state. Kalau misalnya user itu nggak ngelakuin apa-apa, dia akan move dari yellow ke merah, yang artinya non-compliant state. Nah, kalau udah non-compliant state, ntar akan ada action tertentu yang kita bisa lakuin. Contohnya seperti machine lockdown, yang artinya device-nya keblok ke corporate access atau ke internet totally gitu. Jadi ini different state dari device-nya, dari endpoint security. Di sebelah kiri ini update now. Update now ini basically kalau misalnya endpoint-nya itu akan melakukan request of policy. Jadi misalnya sebenarnya policy itu akan otomatis secara otomatis. Cuman kalau misalnya usernya sendiri kita mau melakukan update sekarang tanpa nunggu heartbeat-nya, itu bisa kita lakukan langsung dari menggunakan update now. Oke, jadi kalau misalnya POC gitu kita ganti policy, daripada kita nungguin, kita mendingan langsung aja update now. Oke. Scan system now ini artinya kalau kita mau melakukan anti malware scanning, itu kita bisa langsung klik di scan system now. Ini antivirusnya akan run secara on demand. Cuman again, sebenarnya nggak perlu dilakuin, soalnya based on policy kita bisa set anti malware-nya untuk melakukan scanning at a certain time gitu contohnya. Kalau misalnya connect apa enggak, atau harus connect terus, harus selalu connect. Advanced settings ini untuk contohnya kayak mau gather log. Jadi misalnya ada issue dengan endpoint-nya dan misalnya kita open ticket ke support dan support minta logs. Itu ada di advance. Oke. Di sebelah kanan kiri bawah ini ada online yang artinya kliennya ini bisa communicate dengan management servernya. Cuman contohnya kalau misalnya endpoint-nya itu offline, nggak ada internet. Nah, statusnya dia akan berubah. Ini akan namanya offline contohnya gitu. Nah, kalau misalnya offline, kita bisa melakukan policy tertentu kalau misalnya device-nya itu dalam keadaan offline. Ini IP address di sini, ini adalah IP address untuk communicate dengan management servernya. Jadi kalau biasanya, kalau misalnya ini IP address, rata-rata customer-nya itu biasa on-premise customer. Cuman kalau cloud, dia akan ada URL-nya, ada contohnya checkpoint.com gitu. Nah, itu biasanya cloud management. Di sebelah kanan bawah ini endpoint client version-nya. Jadi kan screenshot-nya ini E80.97. Jadi the latest version sekarang kita itu udah E83. Oke, jadi screenshot ini sebenarnya udah lumayan lama. Jadi technically customer itu nggak perlu upgrade langsung ke the latest version. Jadi kalau misalnya kita juga punya recommended version, saya akan share di mana dapat infonya. Cuman kalau misalnya customer mau ikutan, ya kita biasa push untuk recommend yang pakai yang recommended version. Cuman untuk POC biasanya kita pakai yang latest version. Oke. Nah, ini sekarang saya akan describe individual blades-nya. Oke. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ke chat-nya. Ntar Samuel yang akan monitor chat-nya. Ntar kalau misalnya kita move ke section lain, kita akan coba address pertanyaannya. Oke.
Ntar, oh ya, also saya akan share juga presentation ini sama dokumen-dokumennya, ntar akan saya share ke Samuel. Jadi makanya important untuk register, soalnya kalau nggak di-register kita nggak akan tahu siapa yang join webinarnya. Jadi kita bisa share material ini di email ya. Oke, untuk description, jadi Blades itu ada dua, NGAV Blades atau Next Gen Antivirus, dan juga Traditional Blade. Oke, kita splitnya NGAV dan Traditional. Untuk NGAV, it consists of anti-malware blade. Basically, again, anti-malware blade itu signature-based detection and prevention. Anti-bot ini untuk prevent endpoint-nya itu communicate dengan command and control. Jadi contohnya user download a malware, dan malware-nya ini akan send data ke command and control. Jadi anti-bot ini yang akan nge-block communication itu. Oke. Okay? Anti-ransomware, behavior guard, and forensic, ini satu blade. Oke, okay? Jadi kalau dilihat anti-ransomware, behavior guard, and forensic, itu kita go back di situ ada satu. Jadi satu blade. Oke, okay? Anti-ransomware, behavior guard, and forensic. Ini part of NGAV blade, yang artinya apa? Kalau misalnya anti-ransomware, of course ini untuk protect melawan ransom attack ya. Dan bukan hanya terminate ransomware, cuman juga bisa restore data dari usernya. Jadi kalau misalnya ada data yang di-encrypt, anti-ransomware ini yang bakal bisa untuk decrypt file tersebut yang di-encrypt. Oke. Okay? Behavior guard ini offline engine kita, dan ini untuk prevent against fileless attack atau PowerShell based attack. Oke, okay? Dan juga ini dari model yang kita udah buat. Jadi contohnya kalau misalnya kita create satu model, modelnya itu dari legitimate files dan juga malicious files yang kita throw ke machine learning, dan machine learning itu akan produce static model. Dan static modelnya itu kita akan inject ke endpoint-nya. Nah, alasannya kita inject ke endpoint-nya, soalnya untuk prevent offline attack, misalnya user nggak connect ke WiFi atau user nggak ada internet access, dan juga untuk detect dan prevent malware lebih cepat. Jadi dengan behavior guard ini kita bisa detect and prevent malware within milliseconds. Oke. Okay? Dan forensic blade ini basically untuk reportingnya. Jadi kalau misalnya ada anti-malware blade yang kedetek sesuatu, atau anti-bot, anti-ransomware, dan sebagainya, itu reportnya akan semua kelihatan di dalam forensik ini. Oke. Okay. Next, threat emulations dan anti-exploit. Oke. Okay. Threat emulations ini yang digunakan untuk sandboxing. Oke. Okay. Sekarang kita punya dua options. Satu options cloud sandbox, another options on-premise sandbox. Jadi purpose-nya apa? Jadi contohnya misalnya ada file yang di-drop ke endpoint-nya user, whether itu dari website atau dari USB drive. Oke? Okay? Stage pertama, behavior guard-nya dulu yang akan run. Oke, okay? Kalau misalnya exe files dan files-files yang behavior guard bisa protect atau prevent, dia akan automatically trigger. Cuman contohnya Word document atau PDF dan lain sebagainya itu belum tentu akan detect yang action to behavior guard. File-file user rata-rata dia akan didetect oleh anti malware atau sandbox yang kita, which is threat emulations. Oke. Okay? Jadi ada dua options, again, on-premise atau cloud buat sandbox appliance-nya. Anti-exploit ini untuk prevent attack dari vulnerability dari aplikasi. Contohnya ada vulnerability di Microsoft Word atau Internet Explorer, dan attackers-nya itu menggunakan vulnerability dari aplikasi tersebut untuk attack user punya laptop. Nah, anti-exploit ini yang akan ngeblok attack-nya, jadi prevent future attack. Jadi contohnya, kadang-kadang attacker itu bisa menggunakan anti-exploit untuk melakukan, maksudnya menggunakan exploit untuk melakukan ransomware attack. Nah, jadi ada different stages-nya. Jadi kalau dengan anti-exploit ini, kalau kita melakukan prevention,
Jadi waktu hackersnya itu akan attack endpoint-nya, anti-exploit-nya ini akan ke-trigger dulu, jadi ransomware-nya itu nggak akan run gitu, soalnya udah di-block dengan anti-exploit. Makanya kita menggunakan multi-layer approach ya, defense. Jadi kalau misalnya anti-malware-nya nggak kena detect, anti-exploit-nya akan run juga, dan juga anti-ransomware dan behavior guard. Jadi ada multiple blades yang akan run untuk prevent sesuatu attack. Cuman contohnya, belum tentu file ini, misalnya ada file PDF, itu akan kedetek dengan behavior guard. Soalnya mungkin behavior guard nggak akan bukan blade yang digunakan untuk block attack dari PDF file. Makanya dia akan menggunakan other blades, contohnya seperti anti-malware, anti-ransomware, ataupun anti-exploit. Oke. Oke, Next, Dennis. compliance blade. Sorry. Dennis, ada pertanyaan Oke. di section yang tadi, yang 4 ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bisa hybrid deployment kah? Saat ini di internal si agent akan kontak ke on-premise server. Saat di luar perusahaan atau di luar perimeter, dia akan kontak ke server di cloud. Oke, bukan buat servernya, cuman kalau buat threat emulation-nya bisa. Jadi servernya itu misalnya buat policy aja ya. Ya, buat policy-nya aja. Cuman untuk security-nya dia bakal pakai contohnya kita punya threat cloud gitu. Jadi ya, cuman kalau misalnya laptopnya itu di internet di luar, di home misalnya gitu ya, dan manajemennya itu nggak bisa di reach dari public facing, ya kita harus pakai VPN Blade contohnya begitu. Oke. Pertanyaan kedua, salah satu pertanyaan yang sering ditanya oleh customer, apakah ada perkiraan berapa besar snapshot dari anti-ransomware? Berapa persen dari total disk size? Oke. Itu, yes, it's a very common question. Jadi cara perhitungannya begini, di manajemen itu kita akan set dulu berapa gigabyte, rata-rata kita masukin 1 gigabyte. Oke. Jadi kita akan dedicate 1 gigabyte. Oke, pertanyaan gini, oke, kalau misalnya gitu, berarti filenya kalau udah lebih dari 1 gigabyte, apa kita nggak protect kan ya? Soalnya kan di atasnya gitu. Nah, kebetulan ini tuh dynamic, which means kita akan melakukan recalculations kalau nggak salah sekitar 30 menit. Jadi misalnya kalau waktu dalam ransomware attack, itu filesnya naik ke misalnya 2 gigabyte gitu kan, kita akan change dynamically ke 2 gigabyte itu, oke? Dan setelah 30 menit, kalau misalnya itu bukan ransomware, dia akan drop lagi. Jadi seperti sistem FIFO gitu. Oke, dan itu hard disk size-nya juga bisa di-set di management portal, tergantung user atau administrator mau masukin berapa gigabyte. Oke, kalau mau detail tentang gimana cara recalculation dari anti-ransomware Blade ini, ntar ada training material dan di situ ada dijelasin gimana caranya kita bisa melakukan snapshot juga dan flow-nya. Oke. Lalu pertanyaan ketiga, terakhir. Oh, ada nama. Pertanyaan ketiga, recommended kah diinstal di Windows Server? Oke, kalau di Windows Server ini a bit challenging ya. Soalnya takutnya kalau kita contohnya melakukan anti-ransomware Blade di database server contohnya gitu. Soalnya kan database itu kadang-kadang sering datanya itu kan sering berubah gitu loh. Within seconds itu bisa berubah terus. Nah, kalau kita mau install contohnya anti-ransomware Blade di endpoint, it's best kalau kita benar-benar tahu server ini tuh filesnya itu sering berubah di mana. Nah, misalnya ada C program files dan certain folder, kita harus di whitelist gitu. Nah, makanya kita ada namanya learning mode. Di learning mode itu kita bisa tahu kira-kira file mana, location mana yang Blade kita akan trigger ini sebagai ransomware behavior. Nah, mungkin kalau misalnya di server itu bisa di whitelist gitu. Cuman rata-rata kalau server saya kurang ransomware ini kayaknya rada sensitif gitu. Again, tergantung servernya juga sih ya. Kalau misalnya servernya nggak melakukan sering pergantian data gitu ya mungkin it's fine. Cuman kalau misalnya database gitu takutnya ransomware Blade ini akan prevent gitu loh. Oke.
Oke. Oke, ada pertanyaan terakhir. Oke. Untuk section yang tadi ya, license EP atau endpoint protection untuk Windows, Linux, Mac, apakah ada perbedaan? Mungkin perbedaan dalam feature ya. Minimum pembelian berapa banyak, sama manajemen server di Smart One kah? Ya, Smart One. Oke. Ya. Untuk licensing, oke. Kayaknya itu lebih mending nanya ke tim. Oke, ya, tim ya. apa? I will show different type of license, okay? So yes, true. Kalau misalnya contohnya seperti di Windows, blade-nya akan full, cuman di Mac mungkin kita ada anti-bot yang nggak ada di situ gitu. Jadi mungkin nggak 100% equal ya. Cuman in term of license they are all the same gitu. Oke. Okay. Oke. Next, continue ya. Ya. Oke, ini untuk yang traditional blade, kita cepat aja bagian ini. Compliance blade, intinya itu kita untuk monitor kalau misalnya contohnya blades-nya itu running atau diinstal atau enggak sama usernya. Atau endpoint-nya compliant apa enggak. Misalnya contohnya antivirusnya running atau up to date atau enggak. Operating system-nya, the user-nya itu update apa enggak to the patch-nya. Atau ada aplikasi-aplikasi yang nggak seharusnya user install. Itu bisa dicek dari compliance blade. Nah, compliance blade ini bisa dikombine dengan firewall blade. Jadi misalnya kalau device-nya atau endpoint-nya itu nggak compliant, itu kita bisa trigger firewall blade untuk nyala kalau misalnya device-nya non-compliant. Nah, waktu kita enable feature itu, jadi usernya misalnya nggak bisa contohnya access corporate IP. Atau usernya, mesinnya itu di complete lockdown. Ya, berarti internet pun nggak bisa gitu contohnya. Sampai compliance-nya, blade-nya itu back ke compliance state. Oke. Okay? Media encryption ini seperti ya USB control. USB-nya, user boleh pakai USB nggak, connect ke, atau kalau misalnya connect ke USB, USB-nya harus di-encrypt apa enggak. Nah, itu policy-nya semua di media encryption. Full disk encryption, ya like the name, full disk encryption, kita support untuk BitLocker ataupun Checkpoint juga kita punya full disk encryption sendiri. Oke. Okay? Nah, ini untuk yang licensing tadi pertanyaannya. Jadi kita recently atau last year kita udah simplify licensing modelnya. Jadi cara gampangnya untuk baca ini begini. Kalau misalnya customer nanya, oke, kita punya license yang ini, kita perlu yang mana ya? Oke. Paling gampang nanya customer-nya perlu nggak full disk encryption? Kalau mereka perlu full disk encryption, ya kita perlu menggunakan yang namanya SandBlast Agent Complete. Oke. Cuman kalau misalnya usernya bilang, oh kita nggak perlu, cuma kita perlu sandbox. Nah, sandboxing itu atau threat emulation itu adanya di SandBlast Agent Advanced. Oke, jadi SandBlast kalau misalnya dia perlu sandbox, ya dia harus beli yang SandBlast Agent Advanced. Cuman kalau nggak perlu sandbox, SandBlast Agent Basic aja udah cukup. Oke, kalau SBA Data Protection ini sebenarnya lebih untuk full disk encryption dan MEPP atau firewall, application control. Oke, cuman honestly yang ini lumayan jarang sih. Kita lebih sering yang di sini atau nggak di sini. Oke. Untuk semua ini, termasuk cloud management udah di-include di license-nya. Ntar saya akan demoin cloud management-nya. Oke. Oke, next. Oke. Yang pertama, saya perlu tunjukin semua partner atau disti yang join meeting ini harus punya user center account untuk akses dokumen-dokumen ini ya. Oke. Dan ini ntar link-nya saya akan share. Ntar saya tunjukin dulu. Ini link boleh di-save, soalnya linknya sering dipakai ya. Lumayan penting. Oke. Dan again, ini soalnya ada di support center, jadi bisa langsung diakses endpoint security homepage. Nah, any new update, ini dokumen itu akan diupdate terus. Oke. Jadi contohnya recently kita baru rilis R8040 contohnya, atau checkpoint endpoint security
E83. Nah, ini udah available. Nah, kalau mau tahu kira-kira di release note-nya ada apa aja, tinggal right click, terus diklik di sini. Oke. Kalau untuk macOS X versionnya yang ini, Windows yang ini, dan lain sebagainya. Oke. Untuk recommended release itu juga bisa dilihat di sini. Kalau yang latest release ada di sini. Kalau mau install client-nya bisa di-download dari sini, langsung download dari sini, dan tinggal di-upload ke management portalnya. Oke. Ini the latest management version, dan juga ada gimana caranya untuk sign up buat cloud management, itu juga ada dokumennya di sini. Oke, jadi ini ada administration guide-nya, atau enggak juga management portal admin guide. Ya, makanya ini link sangat penting. Jadi kalau bisa di save aja. Jadi kalau misalnya ada mau tahu latest update dari SandBlast Agent, bisa langsung dari sini. Oke, ini yang pertama. Terus kalau mau tahu tentang best practices guide, sebenarnya saya ada dokumennya juga. Ntar saya akan share. Ini basic architecture, client OS support. Oke, kalau client OS support, saya rasa yang paling gampang lihatnya sih dari sini. Kita lihat dari release note. Oke. Specifically untuk agent version yang ini. Oke, E83 ini tuh major release. Oke. Nah, ini belum ada hotfix-nya, sort of. Oke. Jadi kalau bisa dilihat dari endpoint-nya kan bisa lihat kayak E81.30. Jadi E81-nya itu major release-nya, 30-nya itu kayak minor release-nya. Oke. Jadi ini baru major release yang baru, cuman dia belum ada kayak minor fix-nya. Oke, jadi just note ya. Kalau saya sih belum cobain, soalnya ini juga masih baru berapa hari kali ya agentnya. 6 of May, ya baru semingguan. Jadi saya personally belum saya cobain. Cuman kalau misalnya ada pertanyaan, oke, agent ini supportnya version apa aja ya? Nah, itu bisa dilihat dokumen dari sini. Nah, ini untuk feature-featurenya what's new bisa dilihat juga dari sini. Nah, ini untuk supported client operating system. Oke. Jadi Windows kalau Windows ini support 7, 8.1 dan Windows 10 yang versi yang ini. Oke. Jadi kadang-kadang ada customer yang nanya, "Oh, saya udah install agent ini kok fail ya?" Dan most likely ada kemungkinan besar ya ini kadang-kadang client version yang dia pakai nggak disupport oleh operating systemnya. Oke. Jadi ini ada Windows Windows Server, language, minimum requirements, 2 GB free disk space, 2 GB RAM. Oke, ini minimum ya hanya untuk SandBlast Agent. Jadi kalau saya sih biasanya saya rekomend minimum at least 4 GB. Saya dobelin aja hard free disk space-nya 4 GB. Just to be safe. Oke. Ya, ini yang bisa dilihat dari sini kira-kira release note-nya. Oke. Oke, Dennis, ada satu pertanyaan. Ya. Oke, untuk FDE, bagaimana bila user memakai fitur dari Windows 10 untuk melakukan reset to default atau factory default? Aku juga belum pernah tahu sih fitur ini. Efeknya gimana? Dia akan tetap kunci secara partisi atau bisa kayak balik restore ke satu titik gitu? Kalau FDE, behavior-nya seperti apa? Oke, hold on. Let me sorry ya, bentar ya. Kalau FDE gimana cara bisa user memakai feature dari Windows 10 untuk melakukan reset to default, factory default dari semua feature blade yang support oleh manajemen itu. Oke, sorry. Oke, kalau setahu saya ya, kalau FDE itu kalau misalnya dia melakukan factory reset ya, itu berarti FDE-nya itu juga hilang. At least yang saya pernah cobain, saya pernah ke logout dari laptop saya, FDE-nya saya hilang, dan saya delete accidentally. So stupid, but saya delete, itu saya nggak bisa recover. Nah, waktu saya factory reset to default, itu oke.
di Windows itu dia punya satu installer ya. Installernya itu kita perlu download dari Windows punya website, terus ditransfer ke USB drive. Nah, USB drive-nya itu kita akan perlu plugin dan kita perlu boot dari USB drive-nya itu. Nah, itu akan ke-reset semuanya, FD-nya juga akan hilang. Oke. At least itu yang saya pernah tes. Oke. Dari semua, untuk yang pertanyaan kedua ya, dari semua feature Blade yang disupport Management Cloud itu Blade apa aja? Ntar saya akan tunjukin di Management Portal-nya. Oke. Ya. Oke. Oke. Go ahead. Alright. So let's move to the next part. Oke. Tadi saya ngasih tahu kalau misalnya untuk technical training ini ada di website-nya ini. User cuma perlu user center account ya. Jadi saya akan tunjukin dulu. Dari sini kita copy paste. Jadi contohnya kalau mau tahu tentang gimana cara anti ransomware Blade-nya, cara kerjanya gimana, itu bisa langsung aja dari Skyprep ini. Kita login pakai user center account. Kalau belum register, tinggal langsung register. Oke. Oke. Nah, oke, dari sini itu ada course catalog. Nah, dari course catalog ini ada training materialnya semuanya. Contohnya kayak CloudGuard SaaS, ini untuk CloudGuard IaaS, dan lain sebagainya. Oke, jadi SandBlast Agent itu harusnya ada di sini juga. Let me see. Oh ya, yang ini, benar yang ini. Oke, jadi tinggal langsung view details dan langsung ambil trainingnya. Oke, ini untuk training material. Next, gimana cara melakukan demo atau practice ya? Oke, untuk feature ini kita perlu masuk ke usercenter.com. Jadi kita masuk ke usercenter.com. Nah, environment ini sebenarnya bisa dipakai buat internal testing atau juga buat demo ke customer. Oke, without preparing any server, VM dan lain sebagainya. Soalnya environment-nya itu udah ada. Nah, contohnya jadi kita perlu ke My Checkpoint. Tadi ngapain tambah pusing. Dari My Checkpoint tuh kita ke Checkpoint. Oke. Ternyata ada kerjaan lain. Samuel, sorry, itu Nah, dari sini, dari My Demo Points, kita langsung create environment. Kita masukin aja training, meeting preparation, masukin aja contohnya kayak SandBlast Agent, demo, cloud region-nya, Asia Pacific, next. Di Advanced Threat Prevention, nah, tinggal kita langsung ngambil dari SandBlast Agent. Nah, ini soalnya di tempat saya gray out, soalnya saya udah ada environment yang running. Oke. Nah, kalau mau buat demo contohnya seperti CloudGuard SaaS atau SandBlast Mobile dan lain sebagainya, itu juga ada di sini semua. Atau Cloud Security itu juga ada. Oke. Oke, hari ini kita fokusnya ke SandBlast Agent. Setelah di-prepare, dia akan langsung keluar contohnya seperti ini. Linknya ini. Kita tinggal klik, dia akan redirect ke page ini. Oke. Ini ada blueprint materialnya. Kita tinggal open. Nah, blueprint materialnya ini dipakai buat topik-topik yang bisa didemo ke customer. Nah, waktu kita launch, oke. Nah, di situ langsung ada scenario-nya. Contohnya, ini ada bagian SandBlast Network, kita skip aja langsung ke SandBlast Agent. Nah, dari SandBlast Agent itu akan ditunjukin gimana caranya untuk demo SandBlast Agent. Oke, bla bla bla. Zero phishing protection scenario. Scenario 2, corporate credentials reuse protection. Scenario 3, web download protection scenario. Oke, jadi kita pakai
dokumen ini untuk apa ya? Untuk prepare gimana caranya untuk demo ke customer. Oke. Nah, ini kan udah ada environment-nya nih. Nah, ini semua statusnya udah running. Just note that environment-nya itu ada time-nya. Jadi setiap 8 jam itu dia akan reset lagi. Nah, contohnya jadi a good idea juga kalau misalnya kita mau tes file ini ke-detect nggak ya? Atau ransomware atau dan sebagainya, daripada kita create satu VM buat kita sendiri, kita langsung ke sini aja create satu environment dan langsung di detonate aja langsung filenya di virtual machine-nya yang udah di-prepare. Nah, caranya begini. Ini kan ada RDP URL. Oke. Langsung aja kita ke MSTSC. Oke. Terus launch VM. Nah, ini langsung masuk ke dalam virtual machine-nya. Ini servernya dan juga ada beberapa VMs yang lainnya. Dan VMs-nya ini yang basically yang diinstal SandBlast Agent. Contohnya ada DensPC. Aduh, ini bentar ya. Saya perlu pindahin dulu nih. Oke. Ada DensPC, ada Pamela PC, ada Domain Controller, Network Protection, dan sebagainya. Nah, di servernya ini juga ada manajemennya. Nah, ini Smart Console. Oke. Dan juga ada Smart Endpoint-nya. Oke, let me see. Smart Console, Smart Endpoint. Nah, username dan password-nya ada di blueprint. Oke. Tinggal kita masukin. Bentar ya, saya nggak tahu actually IP address-nya apa, but let me, kayaknya ini deh, 187.48.188. Nah, kalau kita mau perlu ganti policy-nya itu semua ada di Smart Endpoint. Oke, kalau buat Smart Console ini lebih untuk logging-nya ya, logging information. Oke. Nah, contohnya aja, kalau misalnya saya some of the scenario kita bisa run, contohnya di Pamela PC, kita misalnya mau tunjukin ke customer tentang browser extension atau SandBlast Agent extension. Kita tinggal ke sini, contohnya kita download John Smith CV, kita download. Nah, ini SandBlast Agent-nya langsung kebuka. Nah, contohnya access to the file has been blocked. Nah, jadi user bisa langsung kelihatan tuh caranya, oh kalau misalnya gimana caranya SandBlast Agent tuh ngeblok file. Atau kalau misalnya PDF Excel document experience-nya gimana. Soalnya SandBlast Agent tuh ada namanya thread extraction atau content disarm and reconstruction. Oke. Nah, contohnya kalau bisa dilihat di sini, ini kan potentially malicious elements were were removed from the file. Oke. Nah, ini Excel file-nya waktu kita open, sebenarnya ini filenya ada makronya. Cuman karena kita extract, makronya nggak jalan. Nah, gimana caranya kalau misalnya user mau dokumennya itu original version-nya, ya tinggal diklik get original. Nah, selama sandbox-nya udah selesai, user bisa dapat get original. Cuman kalau misalnya filenya belum selesai di sandbox, belum selesai, user belum bisa dapat original file-nya. Oke, nah kalau kita klik, nah sekarang bisa makronya jalan. Oke. Another test case yang bisa ditunjukin, contohnya seperti anti-phishing. Oke. Kita bisa ke Microsoft Outlook, dan ini ada contohnya user terima email. Dan emailnya itu ada phishing link. Nah, kita bisa klik. Nah, ada detection mode, ada juga prevention mode. Nah, kalau waktu kita lihat klik formnya, itu bisa kita lihat, nah itu scanning. Nah, ini contohnya detection mode. Artinya kita akan inform ke user, cuman kita nggak akan block. Atau kita juga bisa, ada tergantung policy-nya, kita juga bisa melakukan prevention mode. Kalau ini contohnya prevention. Jadi waktu kita klik scan, nah ini prevention. Jadi usernya itu ke-block untuk login ke phishing website. Oke. Nah, masih banyak lagi scenario demo yang bisa ditunjukin.
Cuman saya mau share satu tes yang bisa kita lakuin ya. Dan ini cepet. Caranya gini, kalau misalnya ada yang tahu tentang CP Check Me, oke. Tools ini bisa dipakai untuk tes atau seperti pen test SandBlast Agent, oke. Toolsnya emang dari Checkpoint, cuman that doesn't mean that Checkpoint SandBlast Agent will pass everything atau semuanya bakal green ya. Alasannya tergantung dari policy yang kita akan create. Contohnya belum tentu. The test it will take a couple of minutes. Jadi saya akan run. Jadi tergantung juga dari policy yang kita buat. Kalau misalnya kita salah buat policy, waktu kita run test ini kita juga nggak akan mendapatkan semua green check mark. Oke. Cuman ini tools kayaknya yang paling gampang untuk melakukan sort of security testing. Dan untuk cek policy yang kita set tuh sebenarnya benar apa salah. Oke. Let me coba saya buat lagi. Bentar. Minimize. Oke. Dan PC. Saya akan coba do the same thing di PC yang ini. Jadi tools ini bisa dipakai even untuk software lain ya. Kalau misalnya mau melakukan testing. Cuman saya rekomen kalau mau tes ini jangan di customer punya laptop ya, yang untuk production. Soalnya ada kemungkinan kita juga akan melakukan contohnya seperti anti-ransomware testing. Oke. Jadi takutnya kalau misalnya solutionnya nggak bisa block, itu akan melakukan ransom attack ya. Jadi kita biasa gunakan tes ini on a test PC. Okay. Let me just minimize. Just close this. Sorry, let me go back to Pamela. Keep. Open. Run. Oke, caranya gitu. Jadi kita download dulu executable-nya, di save, di open. Nah, setelah open-nya selesai, ini continue-nya akan langsung bisa diklik, tinggal diklik. Nah, dia akan langsung running. Nah, tesnya itu akan sekitar 5 menit kalau nggak salah. Dan setelah itu, user bisa dapat report di sini langsung. Nah, ini kan bisa kelihatan nih langsung testing, langsung ada pop-up-nya. Soalnya Blades-nya itu kita akan langsung tes security solution-nya itu bisa nggak prevent atau detect tes yang kita push ke endpoint-nya. Okay. Again, belum tentu Checkpoint akan even with SandBlast Agent semua akan green check mark ya. Contohnya, kalau misalnya kita nggak enable anti-ransomware Blade, anti-ransomware-nya kita juga akan dapat X. Oke. Okay? Nah, makanya saya biasa gunakan tools ini untuk generate events dan juga untuk make sure kalau misalnya policy yang saya udah create ini oke apa enggak ya, atau ada yang kurang. Mungkin policy-nya saya lupa nyalain anti-exploit contohnya. Kalau saya lupa nyalain anti-exploit Blade, ya browser exploit-nya yang akan nyala. Gitu. Nah, contohnya ini X di bagian persistent malware. Oke, dan kalau kita juga bisa dapat full report, tinggal diklik aja. Ntar kita ditanyain email address-nya apa, ntar reportnya akan dikirim ke email. Nah, dokumen itu juga bisa di-present ke usernya. Oke, jadi ntar ada dokumen yang sejenis PDF format, dan itu bisa langsung di-share ke end usernya. Oke. Like I mentioned, belum tentu kita Checkpoint juga dapat, meskipun pakai SandBlast Agent, belum tentu kita juga dapat semua green checkmark. Oke. Dan setiap kali kita generate new test, dia akan menggunakan sampel yang berbeda. Jadi mungkin kali ini persistent malware-nya X, next time kalau misalnya a different sample, bisa aja malware detection-nya X gitu. Jadi it's just a good indication kalau misalnya kita udah run beberapa kali, kalau semuanya itu green checkmark, I think it's a good configuration. Oke, gimana caranya tuh dapat good configuration? Ntar saya akan share di bagian best practice. Oke, ini agent-nya.
Forensic Blade-nya. Nah, kalau misalnya ntar ada event yang di-generate, itu semua akan ada di Forensic Blade ini. Tinggal kita double klik. Nah, di Forensic Blade ini kita bisa lihat, oke, statusnya apa, severity-nya apa, ini yang detect blade apa namanya, anti-exploit, ini filesnya atau apa, application-nya. Di general juga kita bisa lihat usernya siapa, contohnya username ini Dan, desktop infonya, just klik oke semuanya dulu, oke. Entry point-nya gimana cara masuknya ke endpoint, ini menggunakan PowerShell based attack, oke. Remediation apa yang checkpoint lakuin, contohnya kita mungkin terminate atau remove the malicious file, contohnya itu bisa dilihat semua di bagian sini, oke. Business impact, kalau misalnya business impact-nya ini misalnya kalau ada files yang dicuri atau di-touch sama hackernya, ini contohnya di-read oleh hackernya atau attackernya, ya bisa kelihatan di sini. Jadi kalau misalnya ada Word document yang di-touch sama attackernya, bisa dilihat di sini. Di suspicious activity, ini MITRE framework. Jadi kalau misalnya ada event yang sesuai dengan MITRE framework, kita bisa lihat langsung di sini. Bisa diklik juga. Contohnya execution through API. Event apa yang sesuai dengan MITRE framework-nya. Oke. Incidents detail, ini ada tree-nya. Jadi start-nya dari mana. Misalnya proses X trigger proses Y. Jadi EXE-nya ini trigger Internet Explorer, contohnya begitu. Oke, jadi ada tree-nya juga. Nah, kalau misalnya kita selesai buat tree ini, berarti kan kita tahu entry point-nya mana, sama detection-nya di mana, dan juga apa yang di-touch kan. Nah, Sandblast Agent Forensic ini bisa melakukan auto remediation, yang artinya itu. Jadi contohnya kita misalnya terminate Internet Explorer, atau kita delete cp.ae.exe. Nah, itu semua akan remediate automatically. Oke. Ini forensic plate-nya. Forensic ini available di end user incidents ID atau juga available di endpoint management-nya. Oke. Oke, kayaknya itu udah menjawab pertanyaan ya. Ada pertanyaan tentang itu forensic report dibuka di local agent di local agent ya. Di local agent bisa, di endpoint-nya juga bisa. Nah, jadi ini kalau saya refresh ini ya, ini jam 5.17. Ini soalnya server time ya. Kita refresh. Nah, 7.51 soalnya tadi kita barusan run attack ya. Jadi makanya usually within seconds itu akan langsung kelihatan di dalam logs-nya di sini. Oke. Nah, kalau mau lihat report-nya juga bisa available dari sini. Kita tinggal klik aja open the forensic report atau download the forensic report. Oke. Information tentang forensiknya ya basically ada available di sini. Contohnya usernya gimana. Nah, ini raw logs. Oke. Ini raw logs. Nah, kadang-kadang kan kita mau share ini info ini ke customer sebagai report kita at the end dari POC, contohnya gitu kan. Nah, makanya kita ntar saya akan tunjukin gimana caranya untuk present raw logs ini dalam format yang lebih gampang gitu. Oke. Nah, logs ini sebenarnya kita bisa di-customize juga. Nah, jadi contohnya kita klik plus di sini. Nah, ini ada reports, ada view, dan lain sebagainya. Oke. Ini udah ada template-nya. Oke. Mungkin saya tunjukin aja dari laptop saya, soalnya kayaknya saya udah create. Bentar ya. Oke, kalau dari cloud, saya describe ini dulu deh. Nah, ini mirip. Oke. Logs juga. Nah, cuman di sini kan again, ini kan raw logs ya. Oke, ini raw logs. Oke, gimana caranya supaya saya bisa present ini in a nice graph atau chart dan lain sebagainya kan. Saya tinggal ke sini, klik plus. Oke. Di sini ada reports. Di reports ini ada namanya threat prevention. Oke. Tinggal diklik aja. Nah, sebenarnya saya udah punya, jadi makanya dia langsung opening. Nah, threat prevention ini, nah dia akan kita bisa generate automatic report.
Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat, it'll take a bit of time ya. Nah, report ini kita bisa present ke customer waktu akhir dari POC. Jadi kita usernya bisa tahu apa aja yang kita bisa detect dan lain sebagainya. Oke. Nah, contohnya kita mau customize. Bentar ya. Bit slow. Okay, let me try to login dulu. Sorry. Give me 1 second. Oke, cloud management-nya ada di sini. Kita login. Oke. Oke, logs-nya itu ada di sini di bagian Smart Event, Smart View. Oke, link to Smart View tinggal diklik. Kita login. Waktu kita login, kita dapat view yang seperti tadi. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya reportnya itu kita bisa edit. Oke. Nah, jadi tinggal kita langsung edit. Oke. Kita bisa ganti namanya. Contohnya customer. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa lebih detail lagi dari sininya. Ini kan template-nya udah ada tuh. Nah, ini seperti event-event yang hari ini di-generate, misalnya contohnya gitu. Atau 7 days, setelah 7 days. Oke. Nah, ini kan reportnya sebenarnya bisa di-customize. Nah, contohnya saya customize ini. This is a test. Sebenarnya tinggal diedit aja. Oke, kalau kita mau masukin info tertentu. Atau kita mau nambahin sesuatu chart dan lain sebagainya. Ini default-nya udah ada. Jadi ini informasi yang default yang udah di-present. Cuman kalau misalnya kita mau tambahin additional sheets dan lain sebagainya itu bisa. Oke, jadi kita mau tambahin satu page yang baru atau informasi-informasi lainnya kita ini bisa di-customize semuanya. Oke. Juga ada options, ini buat reporting ya. Jadi tinggal kita options, oke. Jadi kita bisa tinggal kita save. Setelah itu options, export to PDF. Nah, setelah export to PDF, langsung jadi ini reportnya tinggal kita bisa present to the customer gitu loh. Jadi at the end of the POC kita bisa share dokumen ini. Atau kalau misalnya user mau edit view-nya, oke, contohnya kita ada cyber attack view. Nah, ini cyber attack view atau infected host view. Ini semua bisa di-customize juga. Oke. Sebenarnya threat prevention report ini tuh view dari beberapa view yang di-combine dijadiin report gitu. Oke. Jadi misalnya kita suka satu data yang ada di view yang udah ada, kita tinggal copy aja template-nya di reportnya kita. Oke. Nah, ini cyber attack view. Tinggal options, tinggal diedit. Oke. Ini tentang reportnya. Jadi kita bisa menggunakan report ini untuk present to customer. Oke. Nah, sekarang manajemennya. The current version, itu kita menggunakan Smart Endpoint. Oke. Untuk policy-nya tadi pertanyaannya, policy apa aja yang bisa di-manage dari Smart Endpoint. Oke. Itu kita tinggal langsung masuk ke bagian policy. Nah, ini semua bisa dicek di sini. Contohnya seperti full disk encryption, ini menggunakan BitLocker encryption, ataupun capsule docs dan lain sebagainya. Oke, cuman untuk SandBlast agent capsule docs itu nggak masuk ya. Ini second masih loading. Abis ini saya juga akan nunjukin web management-nya. Web management ini sekarang masih beta.
masih beta version. Cuman plan-nya kita akan transfer semua apa yang ada di policy ini, kita akan transfer ke web management-nya. Jadi user experience-nya itu akan lebih cepat dan juga management configuration-nya akan lebih gampang. Oke. Nah, jadi kalau mau dilihat blade-nya apa aja, ya sama seperti yang tadi blade yang saya describe. Contohnya compliance blade, sandblast agent blade, threat emulation, extraction, dan lain sebagainya. Nah, deployment-nya itu ada di sini. Oke. Nah, kalau bisa dilihat, ini ada menggunakan group based policy ya. Kita menggunakan virtual group. Jadi virtual groups ini grup yang di-create dari management portal yang sandblast agent. Oke. Jadi bukan dari AD atau lain sebagainya. It's manually created di sini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita bisa pick agent version-nya dari sini. Yang ini E82.50. Oke. Dan by default, automatically waktu user connect pertama kali, itu dia akan cuma mendapatkan anti-malware blade. Nah, cuman gimana caranya kalau misalnya ada initial agent-nya itu, dia akan langsung masuk ke misalnya full blade atau traditional blade dan NGV blade. Oke. Soalnya full blade-nya ini maksudnya berarti ada semuanya. Full blade encryption, media encryption, malware, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa di-customize. Jadi kita tinggal klik di sini. Oke. Bentar ya, ini saya close dulu sih. Oke. Nah, ini tinggal di uncheck aja. Oke, tinggal di uncheck kalau ada yang perlu dimatiin. Nah, gimana caranya kalau saya mau enroll satu endpoint, dia akan langsung automatically misalnya contohnya ke NGAV Blade. Gampang, tinggal kita dari sini, endpoint clients, initial client, kita klik download. Oke, waktu kita download, dia ada option virtual group. Kita langsung select virtual group, NGAV Blade, download. Nah, waktu kita download, dia akan download file namanya eps.msi, dan itu filenya sekitar 30 MB. Dan file itu kita langsung install ke user punya PC, dan automatically dia akan dapat policy dari NGAV tersebut. Oke, jadi dia akan langsung masuk ke dalam grup yang NGAV, dan juga kalau misalnya policy-nya dipisah, misalnya di bagian policy-nya ada NGAV punya policy, ya dia akan dapat specifically ke NGAV punya policy. Oke. Untuk create virtual group gampang, tinggal langsung dari user and computer. Di sini ada namanya virtual group, langsung di-create dari sini. Oke, gampang aja, tinggal di sini kita klik OK, name it aja virtual group, bla bla bla, kita klik next. Nah, ini bisa di skip aja, tinggal di finish. Oke. Nah, kalau misalnya ada satu endpoint, misalnya belum masuk ke sekarang mungkin endpoint-nya itu lagi di bagian sini. Oke. Gimana caranya kita bisa pindahin endpoint itu ke NGAV? Gampang juga, tinggal dari user and computer. Ke bagian other computers, kita tinggal di sini, right click, add to virtual group, tinggal kita masukin komputer ini perlu dipindah ke grup yang mana. Nah, otomatis setelah grup laptop itu atau endpoint-nya itu connect ke management server, dia akan langsung dapat policy tergantung dari virtual group tersebut. Oke. Nah, ini agent version-nya juga bisa diganti-ganti. Soalnya saya nggak punya semua version, jadi tinggal misalnya kita perlu upgrade, kalau misalnya ada new version, tinggal aja kita pilih new version-nya. Setelah itu kita tinggal install policy, dan automatically kliennya itu waktu connect ke management servernya, dia akan langsung dapat policy yang terbaru. Oke. Again, policy-nya semua ada di sini. Untuk bagian yang client update, itu semua ada di bagian upgrade settings. Jadi contohnya, kita klik di sini. Oke. Nah, misalnya default reminder interval every 30 minutes, force installation automatic restart after 2 days. Jadi usernya itu bisa pending selama 2 hari, dan kita akan selalu remind dalam 30 menit. Oke.
Also ini ada uninstall client uninstall password, yang artinya kalau misalnya user mau coba uninstall itu bisa diblok. Oke, soalnya dia perlu menggunakan client uninstall password dulu sebelum agentnya bisa di uninstall. Oke, untuk policy-nya saya nggak akan go through semuanya, soalnya saya punya best practice guide. Cara pakainya gimana? Intinya kita tinggal follow best practice guide-nya. Oke, jadi tinggal ke bagian contohnya, misalnya kalau anti malware perlu options-nya ada apa? Tinggal kita klik dari di sini. Edit shared actions. Ya tinggal follow as per the document aja. Itu buat best practice guide-nya. Oke. Technically, meskipun kita cuman select deployment mode, push blade-nya, dan kita nggak ganti-ganti policy-nya, itu sudah oke. Oke. Cuman kalau misalnya kita mau make sure kalau policy-nya udah tergantung dari best practice guide, kita tinggal compare aja policy yang ada di sini dengan best practice guide-nya. Oke. Ya, ini untuk manajemennya. Ini yang untuk smart endpoint. Nah, the beta version yang kita akan rilis itu ada di sini. Oke, jadi ini Infinity Portal. Infinity Portal ini yang digunakan untuk Cloud POC ya. Jadi caranya gimana? Gini. Bentar. Ini rada annoying apanya, pop-up-nya. Oke. Jadi yang pertama kita perlu lakuin, kalau customer-nya belum punya account, tinggal ke portal.checkpoint.com, tinggal register here. Waktu kita register here, kita put the company name. Make sure waktu kita put the company name, itu kita masukin company dari customer-nya. Bukan, kalau kita internal testing, ya of course kita masukin company kita. Cuman kalau misalnya kita melakukan POC ke customer, jangan masukin partner atau distributor punya company name. Put the actual customer name. Dan make sure untuk country-nya masukin appropriate country ya, jadi Indonesia. Oke. Alasannya kenapa kita masukin exactly the company name, soalnya kadang-kadang ada customer, oh ini policy-nya udah oke nih sebenarnya, kita mau pakai account ini aja. Cuman company name gara-gara company name partner nggak bisa, gara-gara namanya itu udah ya namanya partner bukan namanya customer. Oke. Jadi saya rekomen untuk ganti company name-nya itu the actual company name, oke? Nah, setelah kita register, ntar user akan dapat password untuk login the first time. Dia perlu ganti passwordnya. Setelah dia ganti passwordnya, ntar ada option seperti ini. Oke. Option seperti ini, oke? Nah, by default ini ada yang beta, ada juga yang cloud management. Sekarang yang saya tunjukin tadi itu menggunakan yang agent cloud management, yang nggak ada tulisan betanya. Kalau kita ke yang bagian beta, itu menggunakan web management. Nah, kita akan move policy-nya itu semua ke bagian sini, but ini sekarang masih beta, jadi masih transition. Jadi belum tentu semua policy yang ada di cloud management yang tadi, yang menggunakan smart endpoint, itu semua ada di sini. Oke. Jadi yang ini tuh lebih fokus ke NGAV Blade. Oke. Sebenarnya untuk configuration lebih gampang, makanya kita in the future kita akan move ke cloud management yang ini. Oke. Nah, contohnya agent juga ada di sini, untuk create policy-nya juga ada di sini. Sebenarnya apa yang kita create dari sini, dia akan ke transfer semua ke bagian sini juga. Oke. Cuman just the configuration tuh nggak sekompleks yang ada di, nggak sekomprehensif yang ada di smart endpoint. Oke. Jadi sebenarnya options-nya itu udah ada semua, cuman lebih simplified. Oke. Contohnya seperti, nah ini grouping-nya juga ada di sini, yang virtual group-nya. Oke. Untuk create virtual group ada di computer management. Ada di, ya, create groups, create virtual groups di sini. Oke. Nah, jadi ini bagian policies, overview, ada security, ada juga operations.
Computer management itu basically ya kita bisa lihat komputer apa aja yang connected, statusnya apa, dan filternya di sebelah kanan. Untuk logs, ini sama seperti yang tadi. Jadi bisa diakses either dari sini atau juga dari sini. Oke. Okay, I'm not sure why it's lost connecting to the server. Oke. Okay. Cuman ini raw logs-nya ya. Jadi kalau kita mau melakukan custom report seperti yang tadi, itu ada di Smart View atau dari website-nya aja. Nah, saya biasanya customer untuk mau POC, dia harus sign up buat yang ini, SandBlast Agent Cloud Management. Since ini masih beta, ini belum di-open ke everyone. Jadi kalau misalnya customer, kalau yang ini itu automatically approve. Oke. Cuman kalau yang ini harus use by case by case basis. Kalau emang perlu buat tes yang web management, just contact local checkpoint, dan local checkpoint biasa akan kontak saya untuk approve yang bagian ini. Oke. Push operations, endpoint settings, dan sebagainya. Oke. Oke, untuk contract, soalnya kan kita menggunakan POC ya, POC license buat ini. Gimana caranya supaya saya bisa apply extension atau bisa, soalnya by default waktu saya start a new SandBlast Agent Cloud Management, itu kita akan kasih 100 license selama 30 hari. Misalnya POC-nya itu belum selesai. Gimana cara saya extend? Okay? Soalnya kalau license-nya udah expired, service-nya itu akan stop. Caranya kita perlu menggunakan user center account. Okay? Langsung dari contract. Associate account, kita perlu attach account-nya. Okay? Setelah kita attach account-nya, dia akan keluar di bagian sini. Nah, baru bisa kelihatan 100 endpoint dan expiration date-nya kapan. Oke, pertanyaannya gimana caranya kita bisa generate EVA license ini kan? Nah, EVA license ini kita perlu generate dari user center. Jadi dari user center account. Mungkin nanti nah, ini kalau misalnya buat untuk user account ini nanti kan ada dua tipe ya, Dan, yang udah masuk ke partner map atau yang cuman biasa yang belum terassociate sama partner. Ini harus terassociate atau tidak? Saya kira harus terassociate ya. Dia harus punya my checkpoint. Oh, oke. Harus ada partner map-nya. Bukan just regular user ya. Oke. Nah, soalnya dia ada di bagian learn, product evaluation. Oke, actually sebelum kita create product evaluation, make sure kita ada account-nya dulu. Ya. Oke. Soalnya kalau nggak ada account-nya, kita nggak bisa generate juga. Cara paling gampang buat generate account, kita tinggal ke my account, terus tinggal, setiap customer kita perlu ada account-nya ya. Jadi kita nggak bisa create satu buat 10 customer, itu nggak bisa. Soalnya ntar kita di bagian licensing-nya kita nggak bisa apply. Kalau misalnya, soalnya ini mapping-nya one-to-one. Oke. Nah, kita tinggal create account. Nah, setelah kita create account, itu dia tinggal masukin aja customer name-nya apa, address-nya apa, setelah itu udah cancel. Udah that's it. Klik OK. Nah, dia akan keluar seperti ini. Oke. Nah, ntar statusnya langsung administrator. Nah, setelah kita create account-nya, kita baru ke learn, product evaluations. Ya, somehow internetnya rada slow kali ini. Oke, dari sini kita ke other eval options. Make sure kita pilih complete. Oke, di bagian SandBlast agent, bukan yang advanced, yang complete. Kita klik select. Next. Nah, ini baru pilih customer-nya. Oke, misalnya saya pilih random aja. Use my email address, put checkpoint kalau distributor atau partner. Yang ini pilih random aja. Setelah itu get evaluation. Oke.
Nah, setelah grade evaluations, abis ini kita baru bisa generate eval license-nya. Tuh, nggak tahu kenapa pelan banget. Padahal di Singapura ya. Iya, padahal dari Singapura. Oke. Nah, oke. Nah, dari situ kita langsung ke product center. Biasanya dia otomatis langsung ke selected accounts. Oke. Wah, ini gara-gara ini, bentar ya. Ini gara-gara, oh, wait. Oke, langsung otomatis. Untung redirect. Oke, dari sini kita langsung ke bagian license. Lalu, ntar dia akan nanya IP address dari servernya apa. IP address-nya, nah ini dari sini. Kita klik aja hardware brand-nya, just put randomly PC environment, operating system, mix, Windows. Nah, make sure kita pick yang SandBlast Agent Complete, bukan yang VPN Blade. Oke. Nah, kan ditanya ini IP address-nya apa. Nah, IP address-nya itu kita bisa ambil dari sini. Dari manajemen kita. Mana tadi manajemen kita? Oh, sorry. Nah, di sini tuh ada IP address-nya. Ya, 164.100.1.8. Tinggal kita copy ini, masukin ke dalam sini. Masukin ke sini, IP address-nya, klik license. Nah, setelah klik kita license, itu license-nya akan automatically di-generate. Nah, setelah itu baru kita bisa apply. Di bagian global settings, contract, di sininya. Baru kita bisa apply. Kadang-kadang it will take maybe about 30 menit, 1 jam or so. Jadi waktu kita generate, it will take time sebelum kita bisa apply. Oke. Cuman kalau misalnya udah ada license, kita tinggal associate, tinggal kita sync. Nah, tinggal kita sync, automatically dia akan extended. Oke. From what I know, kita cuma bisa extend sekitar 3 kali. Jadi kita bisa generate eval license itu 3 kali, sebelum habis itu udah nggak bisa di-extend lagi. Okay, that's from what I know. Okay, now this saya udah cover ya cloud management. Now we have, I think we are way behind time. Sekarang kita cepat aja. Oke, architecture-nya. Oke, ini untuk architecture yang on-premise ya, on-premise deployment. Oke, jadi endpoint agent-nya tuh di sini. Oke. Jadi ini ada beberapa blade, contohnya anti-bot blade, threat emulations, dan lain sebagainya. Jadi kan tadi saya bilang bisa on-premise atau cloud. Jadi SandBlast appliance itu yang on-premise appliance. Kalau misalnya device-nya connecting dari home dan nggak bisa connect ke SandBlast appliance yang on-premise, dia bisa akan connect ke SandBlast appliance yang ada di threat cloud atau di cloud punya appliance. Management servernya itu again bisa cloud management atau juga bisa on-premise management. Oke. Ini adalah beberapa port yang perlu di-open untuk connect ke threat cloud dan juga SandBlast appliance. Oke. Kalau on-premise, architecture-nya ini high level-nya bisa dilihat dari endpoint security document yang tadi saya share di sini. Di sini high level-nya ada di sini. Ini architecture-nya, oke. Jadi ada management server, oke. Ada management server, ada juga policy server, dan endpoint itu bisa connect dengan policy server atau bisa langsung dengan management servernya, oke, tergantung. Nah, untuk communication-nya bisa langsung dilihat di bagian sini. Ntar saya akan share dokumennya. Jadi kalau misalnya customer punya secondary management server,
secondary-nya ini cuma hanya melakukan read only ya. Jadi maksudnya dia akan connect ke primary-nya, ini primary untuk dapat policy yang terakhir. Oke. Jadi administrator itu hanya perlu connect dengan primary management servernya. Policy server akan follow dari management server. Secondary juga akan follow dari yang primary-nya. Oke. Smart endpoint, waktu kita akan connect smart endpoint itu yang ini, yang untuk management servernya, untuk create policies, dia akan connect juga ke dalam management servernya. Oke. Endpoint, smart endpoint nggak bisa connect ke dalam policy server. Soalnya policy server dia akan ambil policy dari endpoint management. Oke. Smart endpoint bisa connect ke secondary cuman hanya untuk read only. Soalnya again kita perlu hanya modify yang primary servernya, secondary-nya akan follow primary-nya. Endpoint client bisa connect ke endpoint client bisa connect ke policy server atau bisa connect langsung ke management servernya. Oke. Cuman endpoint client nggak akan connect ke secondary-nya. Oke. Yang ini yang client versinya ada connect endpoint security nggak akan connect ke secondary management, oke? And currently only unauthenticated proxy yang supported. Oke, ini communication-nya. Oke, ini ada dokumen untuk cek gimana caranya SandBlast agent-nya bisa connect ke dalam cloud checkpoint servers. Soalnya ada beberapa IP address kalau misalnya di on-premise yang perlu di-open untuk bisa communicate dengan cloud, checkpoint punya cloud. Ini ada dokumennya. Jadi tinggal bisa dibuka dari sini. Oke. Ini how to POC saya sudah cover. Oke, next saya akan cover gimana cara best practice guide-nya. Oke. Alright. Jadi gimana caranya untuk POC? Of course, kita perlu start dulu dari sini ya. Dari dari portal.checkpoint.com kita perlu create account-nya kalau belum ada. Cuman kalau customer udah menggunakan Infinity Portal, kita tinggal langsung subscribe aja service-nya. Gimana caranya? Itu gampang. Jadi misalnya kita mau subscribe ke CloudGuard SaaS ya, contohnya kita tinggal klik CloudGuard SaaS. Jadi kita jangan buat account baru. Dari CloudGuard SaaS kita klik di sini, tinggal klik Try Now. Oke. Kalau misalnya customer udah punya Infinity ya, cuma kalau nggak punya ya harus create account yang baru. Next, sign up for endpoint protection service. By default, langsung aja sign up buat yang SandBlast Agent Cloud Management, bukan yang beta. Soalnya itu langsung automatic approve. Okay? Kecuali yang beta ini nggak automatic approve, in this case by case basis. Oke. Okay? Next, POC success criteria. Ini saya akan share juga dokumennya. Ada di sini. Oke, ini ada sampel SandBlast Agent POC Success Criteria. Ini kriterianya ada di sini. Dan ini remarks-nya ini gimana caranya supaya successfully test the success criteria. Oke, contohnya ya of course yang bagian ini deploy initial agent sama SandBlast Agent Blade successfully. Contohnya yang ini make sure SandBlast Agent browser extension is enabled. Make sure anti-malware is deployed. Untuk yang ini kan automatically ada smart log sama smart event yang tadi saya tunjukin di bagian management. Nah, untuk generate security event, paling gampang menggunakan CP Check Me tool. Jadi setelah kita install SandBlast Agent dan follow best practice guide, kita langsung aja tes CP Test Me, Check Me, untuk generate events. Oke. Okay. Nah, itu langsung keluar tuh forensic report-nya. Forensic report kalau contohnya seperti threat emulations, anti-phishing, itu juga bisa dites. Langsung dari CP Check Me. Nah, contohnya kalau misalnya customer mau, ini forensic report presents obvious PowerShell script used during attack. Nah, itu bisa langsung di success criteria-nya bisa di-complete dengan menggunakan CP Check Me tool. Oke. Okay.
Nah, untuk bagian sini, forensic report list reputation analysis on files and URL used during an attack. Itu langsung bisa dilihat dari dalam forensic reportnya bagian suspicious activity, MITRE ATT&CK matrix, network events, dan suspicious events. Jadi waktu POC, kita tinggal tunjukin tuh, oh ini bagian sini tuh bisa di-meet dari forensic reportnya. Nah, untuk ransomware, itu sebenarnya ada CP check me tool, kalau di-enable properly, kita akan langsung prevent ransomware behavior. Cuman kalau misalnya customer mau tes, oh saya mau tes nih, gimana caranya ransomware-nya itu bisa restore file. Saya punya filenya di sini, sample ransomware, oke? Cuman just disclaimer, make sure kita tes dengan menggunakan tes laptop, oke? Dan juga blades yang perlu di-enable tuh hanya ransomware blade, oke? Jadi waktu dalam blade-nya ini, kita nggak bisa pakai anti-malware blade dan lain sebagainya, soalnya what's going to happen is other blades akan prevent attack-nya sebelum anti-ransomware-nya run. Oke? Jadi kita hanya perlu enable anti-ransomware, behavior guard, dan forensics, dan langsung di-launch aja filenya. Waktu di-launch, kita akan kelihatan filenya itu akan ke-encrypt dan auto-restore. Oke? Ini ada passwordnya di sini, dan ada instruction-nya juga di dalam G Drive ini. But just be careful, disclaimer, make sure kita tes bukan di production laptop ya. Soalnya just in case if anything happen, itu user nggak lose anything. Okay. Nah, contohnya seperti ini, behavior guard. Nah, untuk tes anti-bot, ini ada URL-nya. Tinggal di, ini HTTP site-nya, cuman saya masukin parenthesis. Soalnya kalau saya nggak masukin parenthesis-nya, SandBlast agent langsung akan ke-detect. File ini adalah malicious. Okay. Nah, untuk contohnya web downloads, ini yang untuk browser extension, tinggal Google aja, any document, bisa kelihatan tuh kalau misalnya kita melakukan thread extraction. Nah, policy thread extraction itu ada di mana? Bisa dilihat di bagian best practice guide yang saya akan share habis ini. Bentar, ini best practice guide. Nah, ini dokumen ada di sini, best practice guide. Nah, ini tinggal di follow dokumennya. Anti-malware settings, tinggal masuk default settings. Nah, ini options-nya ini udah di configure. Jadi tinggal kita ikutin aja, always medium and high, tinggal di follow sesuai yang ada di sini. Oke. Okay. Sebenarnya dokumen ini tuh ada di SK juga. SK-nya saya kayak taruh di last page ya. Nah, ini ada learning mode dan juga ada best practice mode. Jadi ada di SK juga. Kalau mau di-review di bagian SK-nya langsung. Oke. Okay. Ya, jadi ini intinya untuk follow best practice guide, tinggal ikutin policy yang ada di sini. Oke. Okay. Jadi contohnya kalau bagian thread extraction, ya udah berarti di SandBlast agent thread extraction. Ini untuk zero phishing. Jadi kalau misalnya user connect ke website yang baru, SandBlast agent akan analyze formnya. Kalau itu phishing website atau bukan. Kalau buat bagian thread extraction, itu ada di sini. Nah, thread extraction, apakah kita akan melakukan extraction atau enggak? Extraction itu CDR ya maksudnya. Content disarmament. Extract potentially malicious elements itu artinya misalnya ada Word document yang ada ada Excel document yang ada makronya, itu makronya kita akan remove. Oke. Okay? Kalau convert to PDF, contohnya seperti Word document, user download Word document, dia akan di-convert ke PDF. Cuman user bisa download juga originalnya setelah sandbox-nya selesai. Oke. Okay? Jadi intinya ini tinggal follow dokumen yang ada di sini. Nah, ini untuk cloud automatically, kalau misalnya user subscribe ke trial, dia akan menggunakan SandBlast Cloud. Ini tuh yang cloud sandbox. Oke. Okay? Cuman kalau misalnya mau on-premise ya bisa juga dikonfigure dari sini, SandBlast Appliance. Oke, okay, jadi ini intinya best practice guide-nya yang akan saya share juga. Intinya dokumennya ada di sini, kalau mau lihat langsung dari SK-nya. Oke, okay. Saya akan share juga yang bagian sini, SandBlast Agent POC Success Criteria. Jadi kalau buat POC ini bisa bantu untuk complete the success criteria. Dan juga untuk reportnya,
bisa langsung dari yang dari sini, dari Smart View, tinggal ke Threat Prevention. Options, export to PDF. Ntar dia akan generate. Okay, it's gonna take a bit of time. Let's see. Oke, biasanya ada setelah selesai dia ada satu. Oke, there you go. Kita download. Oke. When done. Nah, ini reportnya bisa langsung di-present ke customer. Setelah security testing. Oke, again, kontennya bisa di-customize. Contohnya seperti ini, this is a test. Sebenarnya bisa di-customize. Oke. I think that's all what I have. Ada pertanyaan nggak, Samuel? So far sih nggak ada sih dari yang tadi yang terakhir Mas Sandi, Mas Reza, yang masalah FTI tadi. So far sih nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, I think kalau misalnya nggak ada pertanyaan, jadi next step-nya ini, saya akan share dokumen yang tadi, presentation sama success criteria-nya. Oke, ntar Samuel bisa tolong ya. Ya, saya akan distribusikan ke teman-teman yang udah join. Ya. Yang join. Okay. Yang belum isi form, ya semoga sih kayaknya udah isi semua. Saya udah paste sekali lagi link form untuk absensinya. Nanti materi yang di-share dari Dennis akan saya distribusikan ke rekan-rekan sekalian. Oke. Oke. So thank you everyone. Ya. Mungkin dari gue sih, Dan, ini kan kalau yang cloud management kan di default itu ada di region Eropa sama Amerika ya. Ya. Ada possibility untuk di running di Southeast Asia nggak? Ada roadmap ke situ nggak? Ada challenge-nya. Soalnya challenge-nya itu, I'm not sure di Indonesia ada AWS apa enggak at this point. Sekarang setahu saya region AWS itu masih di Singapura yang paling dekat. Oke. Kemarin itu sempat ada discussion, emang ada kepikiran buat it's not a technical challenge, it's lebih business challenge. Ya, betul. Jadi tergantung dari opportunity-nya yang ada di negaranya juga. Okay. Nah sekarang kalau yang di Indonesia ini problemnya AWS-nya nggak ada. I think terakhir kali kalau nggak salah masih ada Ali Cloud ya kalau nggak salah ya. Ya, at least di spin up di Southeast Asia, jadi entah di Singapura sih harusnya masih lebih oke ketimbang harus ke Eropa gitu atau ke Amerika, IP Amerika gitu. Karena kadang-kadang sih kendala yang rekan-rekan hadapi atau kita hadapi sih masalah akses dari smart endpoint ke cloud management itu agak lama begitu, dan juga saat download initial installer ataupun yang full package itu lebih lama lagi, kadang-kadang fail. Itu challenge-nya di situ sih yang bikin agak lama preparation-nya. Iya. Gitu, ya. Ya, completely agree. It's a challenge. Cuman ini lebih ke bisnis apa sih ya? Oke. Siap. So if there is really big opportunity in Indonesia, akan di spin up ya. Then post it in some Indonesian cloud atau gimana gitu. I do not know. It's something that we can bring up. Okay. But of course, it's all about the business, right? At the end of the day. Yeah. It's not It's not a technical challenge. Yeah. Okay. Kayak kita ada big opportunity di Australia, and part of their compliance itu juga itu datanya nggak boleh keluar di Australia. Ya. Oke. Jadi makanya emang kita sempat deploy AWS Australia gitu. Oke. Dari aku sih udah sih.
Oke, apologize kalau bahasa Indonesianya rada gimana. Because udah lama nggak tinggal di Indo. Tapi udah message-nya udah tersampaikan, udah cukup As jelas long as lah ya. message-nya jelas Iya. lah ya. Ya. Oke. Alright, thank you everyone ya. Ya. Thank you Oke, Dennis untuk itu ada sesi. form ya. Kalau ada form Ya, yang sama ada poll. Mungkin rekan-rekan bisa ngisi polling, bisa diklik dari tombolnya di Zoom, di sebelah partisipan sama di sebelahnya chat ada poll. Ya, hopefully Dennis, karena tadi Dennis cover 3 produk, jadi aku juga pollingnya juga untuk mengarah ke 3 produk yang di cover. Jadi hopefully Dennis akan bisa bantu kita untuk deep dive lagi masalah produk yang dia cover ya, dia support. Jadi kalau misalkan tertarik untuk yang lain, mohon diisi pollingnya. Nanti kita coba evaluasi, kita ngobrol sama Dennis, sama Bruce, sama tim Indonesia. Ntar ada sesi kali gini. Meskipun COVID sudah nggak ada, kayaknya lebih enak sesi seperti ini, lebih cepat, lebih gampang untuk di-execute ya. Jadi, thank you sekali lagi Dennis untuk waktunya bisa sharing ke kita technically ya. Ya. Okay. Mungkin bisa di-pull juga tuh kalau misalnya ada cloud. I do not know if Indonesia... aku taruh cloud 1 ya, cuman ya gue akan arahin ke ATP dulu ya, atau BTP dulu produk nanti, karena kan ini inisial dari Bruce sama Dennis kan ya. Yeah, no problem. Of course, it's not a problem. I'm happy to do it. Okay. I've been doing it for a lot of region already, so I think okay. Thank you. the material is already there. Yep. Yeah. Thank you very much.